kembali lagi di YouTube channel Clara Panggabean. Apa kabar semuanya? Sudah lama ya kita tidak bersua sapa. Ya, kali ini saya tertarik berbicara tentang hal yang sederhana yang berkaitan dengan proses hukum, yaitu tentang gugatan sederhana. Sahabat CP, apa yang dimaksud dengan gugatan sederhana? Sesuai dengan Perma nomor 4 tahun 2019 junto Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dapat diajukan apabila nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah. Artinya, petitum atau hal yang dimohonkan atau yang dituntut itu 500 juta ke bawah atau maksimal 500 juta. Itulah yang disebut dengan gugatan sederhana. Saya pernah mengalami di mana pada saat saya masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester terakhir, sehingga saya tertarik membicarakan ini karena pada waktu itu saya menggunakan jasa salon. Ternyata salon tersebut membuat suatu kesalahan sehingga saya mengalami kerusakan rambut, yaitu saya ingin mewarnai rambut saya atau menghair glossy rambut saya menjadi berwarna blue black. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan dan tidak sesuai dengan apa yang disepakati, sehingga saya kecewa dan memberitahukan hal tersebut kepada pemilik salon. Namun tidak ada tanggapan dari pemilik salon tersebut. Saya sudah 2 kali mendatangi dan menghubungi, bahkan pada saat itu juga saya membawa 2 teman untuk dapat mencari solusi bagaimana dapat menyelesaikan masalah rambut saya tersebut. Namun tanggapan dari pihak salon tersebut menyatakan bahwa dia telah berbuat yang baik, padahal pada saat itu saya sangat dirugikan. Pada saat itu saya cari tahu bahwa ada yang namanya gugatan sederhana, di mana itu termuat di dalam Perma nomor 2 tahun 2015. Itu membicarakan tentang gugatan sederhana, di mana prosesnya itu sangat simpel karena kita mengajukannya ke pengadilan dengan hakim tunggal dan dalam 30 hari sudah harus diputus. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya aku mengajukan gugatan ke pengadilan dan akhirnya hakim tunggal yang memeriksa perkara aku mengabulkan gugatan aku sebagian dan menyatakan bahwa pemilik dari salon tersebut, yaitu tergugat, itu telah melakukan uang prestasi, yaitu tidak melakukan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dengan adanya gugatan itu, akhirnya aku membuat skripsi yang berkaitan dengan gugatan sederhana, dan syukur pada saat itu saya menyelesaikan ujian skripsi saya dan saya sudah menjadi sarjana hukum. Sahabat CP, yang saya ingin ungkapkan lebih jauh hal ini adalah berkaitan dengan adanya rancangan undang-undang hukum acara perdata, di mana khusus tentang gugatan sederhana ada ketentuan yang tidak lagi sama dengan ketentuan yang ada di dalam Perma yang tadi sudah aku katakan, yaitu kalau di dalam Perma terdapat putusan hakim tunggal apabila para pihak baik itu tergugat atau penggugat tidak menyetujui putusan dari hakim tunggal tersebut, maka dapat melakukan upaya hukum, yaitu keberatan. Namun di dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata, ternyata di dalam pasal 99 ayat 3 itu dikatakan bahwa terhadap putusan acara cepat dalam arti gugatan sederhana itu tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Artinya baik itu keberatan, banding, kasasi maupun PK atau peninjauan kembali sama sekali tidak ada. Ini berarti sejak diputuskannya oleh hakim tunggal itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau inkrah van goeste. Itulah yang menjadi draft dari undang-undang hukum acara perdata yang ada saat ini. Sahabat CP,
Jika kita berbicara tentang proses hukum, apalagi yang ditangani oleh hakim tunggal atau seorang, tentu potensi adanya kekhilafan atau kekeliruan di dalam memutuskan perkara. Maka dalam gugatan biasa atau umum itu ada yang namanya banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali atau PK. Sekalipun itu diperiksa oleh hakim majelis atau 3 orang hakim. Berdasarkan hal tersebut, seyogianya pasal ini, yaitu pasal yang ada di dalam rancangan hukum acara perdata, apalagi yang membatasi sama sekali tidak adanya upaya hukum, termasuk upaya hukum yang ada sebelumnya di Perma, yaitu adanya keberatan yang diperiksa oleh majelis hakim 3 orang, sekalipun di pengadilan yang sama. Hal ini dapat merugikan para pihak, yaitu baik tergugat ataupun penggugat, atas adanya kemungkinan kekhilafan dari hakim yang memutuskan perkara tersebut. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pasal 99 ayat 3 yang ada dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata tersebut, khususnya tentang acara cepat, dalam arti ini gugatan sederhana, agar dapat di-drop atau dihapus, atau setidak-tidaknya diberlakukan ketentuan yang sudah ada di dalam Perma tersebut, yakni upaya hukum keberatan yang diperiksa oleh majelis hakim, sehingga selain meminimalisir adanya potensi kekeliruan oleh hakim tunggal, juga untuk mengkoreksi putusan yang keliru di mana upaya hukum adalah merupakan hak asasi manusia. Baik, sekian dari Clara Panggabean. Nantikan video Clara berikutnya di YouTube channel Clara Panggabean. Jangan lupa untuk subscribe, hidupkan loncengnya, dan like serta komen dan share kepada teman-teman semuanya untuk dapat membagikan informasi, ilmu, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah.